Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang mulia ini di surat At-Taghabun di ayat yang ke-14 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada istri dan anak-anak kita bahwa di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi suaminya sehingga menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kepada mereka. Ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita bahwa ada sebagian dari istri, tidak semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata min. Sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Karakter musuh adalah ingin menimpakan kejelekan bagi orang yang dimusuhinya. Ketika seorang itu bermusuhan dengan orang lain, maka musuhnya berusaha menimpakan kejelekan kepada orang tersebut. Demikianlah karakter istri dan anak, ada yang menjadikan suaminya, ingin menjadikan suaminya mendapatkan keburukan dan kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fahdharuhum, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Para ulama tafsir menyebutkan ada 3 tafsiran makna aduwwal lakum. Istri dan anak menjadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, tafsirannya Qatadah, seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau menafsirkan kata aduwwal lakum di sini binahihim anil Islam. Bahwa ada sebagian istri dan anak yang menahan suami-suami mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini tafsiran yang pertama, tafsirannya Qatadah, seorang tabi'in. Kemudian yang kedua, tafsirannya Abdullah bin Abbas, sahabat yang wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Beliau menafsirkan biman'ihi minal hijrah. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para mufassirin bahwa ada sebagian dari istri dan anak yang menahan suaminya untuk berhijrah ke Madinah. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan ya, sababun nuzul ayat ini, meskipun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tidak mencantumkan hadis itu dalam hadis sababun nuzul, sebagian mufassirin menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ada sebagian orang yang tidak ikut hijrah ke Madinah karena mempertimbangkan istri dan anak-anak mereka. Sehingga hijrah mereka terlambat. Ketika mereka sampai di Madinah, sahabat-sahabat yang awal hijrah sudah menjadi sahabat yang alim. Dan mereka menyesal, mereka kemudian menyalahkan istri dan anak-anak mereka. Sehingga Abdullah bin Abbas menafsirkan dengan biman'ihi minal hijrah. Sebagian dari mereka ada yang menahan suaminya dari hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, tafsirannya Mujahid. Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in yang wafat tahun 102 Hijriah di Makkah. Dan tafsiran Mujahid ini, tafsiran yang paling bagus di kalangan para tabi'in. Sehingga kata para ulama, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuka bihi. Apabila datang tafsiran dari Mujahid, maka cukup itu bagimu. Mujahid menafsirkan dengan lafaz yang lebih umum, bikaunihim sababan lil ma'asi. Karena menjadi sebab suami melakukan berbagai kemaksiatan. Sehingga umum. Ayat ini mencakup semua bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh suami atas sebab istri dan anak-anaknya. Sehingga para ulama-ulama tafsir yang datang setelahnya, diantaranya adalah Syekh Muhammad Siddiq
Hasan Khan, beliau menulis kitab Husnul Uswah bima thabata minan niswah. Beliau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita, kemudian ditafsirkan. Di antara yang ditafsirkan adalah ayat yang mulia ini, surat At-Taghabun pada ayat yang ke-14. Dan juga ulama-ulama yang lainnya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pun tidak alpa dari menafsirkan ayat yang mulia ini, karena ini termasuk ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka menjelaskan, ya, ulama-ulama mufassirin yang datang belakangan menjelaskan makna kemaksiatan yang muncul karena istri dan anak. Ada 5 tafsiran mereka. Yang pertama adalah istri dan anak yang mendorong suami untuk mencari rizki yang haram. Betapa banyak suami karena desakan dari kebutuhan istri dan tuntutan anaknya, maka suami ketika bekerja tidak lagi melihat halal dan haramnya harta, tapi bagaimana dia pulang dengan mendapatkan harta sebanyak yang dibutuhkan oleh istri dan anaknya. Ketika istrinya menyebutkan, wahai suamiku, ini SPP anak-anak sudah nunggak sekian bulan, listrik belum terbayar, setelah ditotal sekian juta. Maka yang terfikir bagi suami bukan bagaimana mendapatkan sekian juta dari jalan yang halal, tapi yang terfikir bagaimana pulang bisa mendapatkan uang sekian juta. Sehingga akhirnya mendorong mereka untuk mencari rizki yang haram dengan cara-cara yang batil. Kemudian tafsiran yang kedua, di antara bentuk kemaksiatan istri dan anak kepada suaminya, artinya penyebab suami melakukan kemaksiatan, adalah memutuskan silaturahim. Betapa banyak kita mendengarkan kisah seorang istri yang tidak akur dengan mertuanya, sehingga melarang suaminya untuk silaturahmi kepada orang tuanya. Dan ini tidak baik. Seharusnya istri adalah wanita, pasangan yang mendorong suami agar suami tidak melupakan orang tuanya, agar suami mengunjungi orang tuanya dan menyambung silaturahmi kepada orang tua dan kerabat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh suami karena keluarga dan anaknya adalah meninggalkan sholat berjamaah. Seharusnya istri membantu pekerjaan suami agar suami bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat adalah melarang sedekah kepada orang fakir miskin. Yang keempat, ketika suami akan menginfakkan hartanya, maka dia diingatkan bahwasanya keluarga kita juga ada yang membutuhkan. Anak-anak kita lebih utama untuk kita dulukan. Dan sekian banyak alasan yang lainnya, akhirnya suami tidak jadi berinfak, bersedekah kepada fakir miskin. Alasannya logis, tapi akhirnya suami kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang kelima adalah menghalangi berbakti kepada kedua orang tua. Ini mirip dengan yang ketiga tadi. Coba kita ulangi ya, supaya kita terhindar dari permusuhan atau sebab maksiat karena keluarga. Apa tadi yang pertama? Bentuk kemaksiatan suami disebabkan karena istri dan anaknya. Mendorong mereka untuk mencari rizki yang haram. Naam. Kemudian yang kedua, memutuskan silaturahim. Naam. Iya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sholat berjamaah. Yang keempat, melarang suami bersedekah kepada fakir miskin. Dan yang kelima, menghalangi berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kalau ada karakter dari istri dan anak kita yang masuk 5 kategori ini, sebagaimana penjelasan para mufassirin, maka kita harus berhati-hati. Jangan-jangan ini adalah bentuk permusuhan mereka kepada kita yang menjadikan kita terjerumus kepada kemaksiatan dan jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fahdaruhum, berhati-hatilah kalian dari mereka. Artinya jangan sampai kecintaan kalian kepada mereka masuk dalam hal-hal yang dilarang di dalam agama. Bagaimana sikap suami ketika mendapati istri
dan anaknya berlaku demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian itu memaafkan mereka, tidak memarahi mereka, mengampuni mereka, maka ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sebagai seorang suami harus punya prinsip. Saat saran, masukan dari istri itu salah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Maka jangan sampai penyesalan suami ini dilampiaskan dengan kemarahan yang tidak mendidik ya. Jadi akhirnya dendam kepada istrinya, marah kepada istrinya, kepada anaknya. Ini tidak baik. Dan ini merupakan salah satu solusi di dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita orang-orang yang beriman. Ketika mendapati ada istri dan anak yang menjadi musuh bagi kita, Allah tidak perintahkan untuk menceraikan mereka. Allah tidak perintahkan untuk menghukum, mentahdir mereka. Tapi Allah perintahkan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Seandainya kalian mau memaafkan, kalian tidak marah, kalian ampuni mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah akhir ayat yang mulia ini, bagaimana Allah tutup ayat yang mulia ini dengan mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Bukankah Allah adalah Rabb yang banyak didurhakai oleh para hambanya, banyak dimaksiati oleh manusia dengan berbagai bentuk dosa, kesyirikan, dan tuduhan-tuduhan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semuanya. Tapi Allah tidak menghukum mereka, Allah masih menerima taubat mereka. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Buruj, surat yang menkisahkan tentang Ashabul Ukhdud, seorang raja yang sangat bengis, yang membunuh rakyatnya dengan cara dibakar hanya gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat itu Allah sebutkan seandainya raja itu bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Pada dia sudah melakukan dosa yang sangat luar biasa, yaitu membunuh dengan cara yang sangat kejam, dengan cara dibakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya seandainya dia mau bertaubat. Maka suami yang didurhakai oleh istri dan anaknya yang tidak sampai pada selevel itu, maka hendaknya dia berlapang dada, dia maafkan kesalahan keluarganya. Apa kata Abu Darda? Abu Darda yang istrinya itu tidak mau menikah lagi. Ketika dilamar Ummu Darda sepeninggal Abu Darda ya, Ummu Darda tidak mau menikah lagi dan dia katakan, "Sami'tu Aba Darda yaqul." Aku pernah mendengar Abu Darda itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita bersama dengan suami terakhirnya. Maka dia berusaha menjanda sampai datangnya kematian. Karena begitu cintanya kepada Abu Darda. Apa kata Abu Darda kepada istrinya di awal-awal pernikahannya? Dia mengatakan, wahai istriku, ketika aku marah maka pahamilah aku. Demikian pula ketika engkau marah maka aku akan memahamimu. Kalau tidak demikian niscaya kita tidak akan pernah bersatu. Jadi memaafkan adalah bagian dari konsekuensi berumah tangga. Ayat yang mulia ini ikhwati fillah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun sebelum surat At-Talaq. Surat At-Talaq itu 11 ayat, 3/4-nya membahas tentang fikih talak, fikih perceraian. Sebelum bermudah-mudahan dalam masalah cerai, maka hendaknya suami berusaha untuk memaafkan istrinya. Karena itu adalah solusi bagaimana rumah tangga tetap bisa dipertahankan. Jadi meskipun istri menjadi musuh, tetap suami harus mendidik, tidak mengikuti mereka, tidak berlebihan dalam mencintai mereka, tapi juga harus memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah bagi kalian. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ujian bagi kalian. Kalau pada ayat di surat Al-Munafikun yang lalu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan kalian mencari harta dan mengurusi anak-anak kalian menjadikan kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah bagi kalian. Artinya ujian bagi kita ketika di dunia, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan karena harta dan anak-anak kita. Dan tidak mudah ya lepas dari fitnah harta dan anak ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dikisahkan dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhtubuna. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar. Idja al-Hasanu wal-Husainu alaihi wassalam. Kemudian datanglah Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan dan Husain ini siapanya Rasulullah? Cucunya Rasulullah. Dan Hasan dan Husain adalah cucu yang diakikoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Buraidah, alaihima qamisani ahmarani yamshiyani ya'thurani. Dua cucu tadi itu, Hasan dan Husain, ini memakai gamis yang berwarna merah. Mereka berjalan dengan tertatih-tatih, dengan demikian lucunya. Maka fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar. Rasulullah yang sedang berkhutbah itu beliau turun dari mimbarnya. Fahamalahuma, kemudian mengambil keduanya. Wa wada'ahuma baina yadayhi, kemudian digendong di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqallah, sungguh maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fanadhartu ila hadaini sabiyaini yamsiyani ya'thurani. Aku melihat dua anak ini yang sedang berjalan dengan tertatih-tatih yang lucu sekali. Falam asbir, aku tidak sabar ingin mengambilnya. Hatta qata'tu hadithi farafa'tuhuma. Sampai aku terpaksa menghentikan khutbahku untuk mengambil keduanya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya anak cucu dalam konteks hadis ini menjadi fitnah, menjadi ujian tersendiri. Karena kecintaan kepada mereka menjadikan orang tua ini di luar kendali sehingga berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka. Sehingga tidak mudah lepas dari fitnahnya anak dan harta. Fitnah anak ini dapat menjadikan seorang bapak menjadi kikir, menjadi penakut, menjadi jahil dan sedih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak ini menjadi penyebab orang tuanya menjadi kikir. Akan sedekah, ingat kebutuhan anaknya enggak jadi sedekah. Akan menjadikan orang tua menjadi takut. Kemudian menjadi jahil, majhalatun, menjadi jahil, dan menjadikan orang tua itu mahzanah, menjadi sedih. Ketika anaknya belum pulang atau anaknya sakit, maka muncul kesedihan pada diri orang tua. Sehingga kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kecintaan kepada mereka ini melampaui batas sehingga melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim. Dan ingatlah bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat pahala yang besar bagi orang-orang yang mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketaatan selainnya. Maka hendaknya kita memilih amalan-amalan akhirat ketika kebutuhan keluarga kita tidak hal yang darurat, yang penting, maka kita harus sisipkan dari harta kita untuk bersedekah, mengunjungi orang tua dan yang selainnya. Baik, kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum
bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya dalam mendidik, berinteraksi dengan keluarga, gas rem kita itu harus jalan begitu. Kadang kita perlu memanjakan mereka, kadang kita perlu tegas terhadap mereka. Jadi ada kebutuhan anak yang kita manjakan ya, artinya kita penuhi semuanya, tapi ada yang kita tidak izinkan. Tidak semuanya keinginannya dipenuhi, pun tidak semuanya ditahan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita timbang. Kalau ini tidak menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan selama kita mampu. Demikian pula di dalam hal yang lainnya. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarlah dan taatlah dan infakkan sebagian harta kalian yang baik li anfusikum, untuk diri kalian. Jadi kita perlu menyisihkan harta untuk infak. Tentunya selain nafkah keluarga ya, selain belanja istri ya, kebutuhan anak, maka sisipkan. Ada infak tersendiri. Para ulama tafsir menyebutkan ada 3 tafsiran tentang wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkanlah harta yang baik untuk diri kalian. Menarik kalimat ini ya. Jadi infaknya itu bukan untuk orang lain, tapi li anfusikum, untuk diri kalian. Ada 3 tafsiran di sini. Yang pertama adalah tafsirannya Ad-Dhahhak. Beliau menafsirkan an-nafaqatu fil jihad. Infak yang baik untuk diri kalian, yaitu infak untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tafsirannya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau menafsirkan dengan nafaqatul mu'min ala nafsihi. Infaknya seorang mukmin untuk kebutuhannya sendiri. Jadi jangan lupa ya, kita itu juga punya hak ya. Misalnya baju sudah waktunya ganti, kita beli. Misalnya kendaraan waktunya diperbaiki, kita perbaiki. Dan yang semisalnya. Jadi kebutuhan kita juga dipertimbangkan. Ini pendapatnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas yang menafsirkan wa anfiqu khairan li anfusikum ay as-sadaqah. Berinfak yang baik untuk diri kalian adalah sedekah. Karena sedekah untuk orang lain pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Yang kemarin kita bahas, sedekah itu hanyalah memindahkan rekening kita di dunia pindah ke rekening akhirat. Kita hanya menabung untuk kehidupan di akhirat. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat asyuh. Syuh ini kakaknya bakhil. Bakhil ketika tidak diterapi, tidak diobati, maka level kronisnya jadi syuh. Dan ini berbahaya sekali. Maka Allah mengatakan wa may yuqa shuhha nafsi. Barang siapa yang dijaga dari syuh dirinya sendiri, fa ulaika humul muflihun, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita bahas ya, apa penyakit syuh itu? Yang disebutkan di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ketika Allah menyebutkan tentang infaknya orang-orang Ansar kepada kaum Muhajirin di dalam surat Al-Hasyr. Itu Allah sebutkan juga wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sifat syuh adalah menumpu harta dan tidak menyedekahkan sedikit pun. Apa sih bedanya syuh dengan bakhil ya? Kalau bakhil itu orang tidak ingin hartanya keluar. Jadi orang itu nggak mau hartanya keluar dengan berbagai alasannya ya. Ini nyarinya sulit ya, kebutuhan kita banyak dan berbagai alasan. Intinya nggak mau keluar harta itu. Itu bakhil, kikir kalau bahasa Indonesianya. Adapun syuh, hartanya tidak mau keluar dan ingin terus bertambah. Jadi ditumpuk begitu. Keluar enggak, nambah terus begitu. Dan ini bakhil yang level sangat kronis begitu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan bahayanya syuh ini. Makanya perlu latihan ya. Infak 2000 latihan.
Sehingga nanti pada saatnya seorang itu tidak hanya bahagia ketika mendapatkan infak, tapi dia bahagia ketika berinfak. Level senang membantu orang lain, bukan senang dibantu oleh orang lain. Semoga hadis-hadis ini menjadikan kita tidak takut untuk berinfak. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada sifat kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian kepada sifat syuh, karena syuh ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Syuh telah mendorong mereka untuk menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum. Dan menjadikan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Karena mereka berpikir bagaimana hartanya tambah banyak, maka yang haram-haram itu diambil saja. Awalnya yang subhat dulu diambil. Kemudian sampai yang jelas-jelas haram pun diambil. Karena berpikir bagaimana mendapatkan yang banyak. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, beliau berkhutbah menyatakan, mengingatkan manusia akan bahayanya syuh. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Iyyakum wasyuhha." Berhati-hatilah kalian terhadap penyakit syuh. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Karena orang-orang terdahulu mereka binasa gara-gara penyakit syuh ini. Amarahum bil bakhili fabakhalu. Syuh mendorong mereka untuk bakhil, maka orang itu pun jadi bakhil. Wa amarahum biqati'ati faqata'u. Syuh menyuruh orang putuskan silaturahmi. Gara-gara masalah bisnis, masalah keuntungan yang direbut oleh keluarganya misalnya, maka dia putuskan silaturahmi. Gara-gara rebutan harta warisan, diputuskan silaturahmi. Ini pelit ya, syuh yang level tinggi. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Syuh mendorong mereka untuk berbuat fajir, maka mereka pun melakukan kefajiran. Sehingga ketika sudah level yang sangat parah ya, tidak akan berkumpul antara syuh dengan keimanan dalam diri seorang hamba. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Tidak akan pernah bertemu antara debu jihad di jalan Allah dengan asap api neraka. Artinya ketika seorang berjihad, maka dia nggak mungkin masuk api neraka, nggak akan mungkin disentuh api neraka, begitu maksudnya. Kemudian beliau mengatakan, fi jaufi abdin abadan, di dalam diri seorang hamba selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Dan tidak akan pernah berkumpul antara keimanan dengan sifat syuh di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi kita kira penyakit syuh ini penyakit ringan atau penyakit sederhana? Penyakit kronis dan bahaya sekali. Hanya berawal tidak mau berinfak dengan berbagai alasan ya. Alasannya sih banyak aja. Tapi intinya dia nggak mau melatih. Yang sering anak katakan, orang yang punya harta banyak puluhan juta, 10 juta aja misalnya, ketika dia infakkan 500.000 itu dia masih pikir-pikir. Karena dengan dia keluarkan 500.000, dia uang itu nggak jadi 10 juta. Dan sebagainya. Maka jangan dilihat dari banyak sedikitnya rekening kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terbiasa untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nominal infak itu mengikuti pemasukan. Ketika sumbernya sedikit, ya infaknya sedikit. Ketika semakin banyak, maka berani infak lebih banyak. Antum bisa bayangkan, kalau ada orang yang terbiasa infak setiap hari 2.000. Kemudian di hari itu Allah berikan rizki yang sangat banyak. Diberikan misalnya harta 10 juta. Dia dapat harta 10 juta. Maka akan terbersit dalam hatinya, kalaulah aku dengan penghasilan yang sedikit berani infak 2.000, Allah berikan 10 juta, apalah artinya 1 juta, 2 juta, aku infakkan. Jauh lebih ringan. Karena dia terbiasa dengan infak. Terbiasa dengan sedekah. Semoga ayat lanjutan ini menjadikan kita semakin berani untuk berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan
yudha'ibhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian mau memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan kepada kalian dan ampun dosa-dosa kalian. Yang dimaksud dengan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana Allah memotivasi kita kaum muslimin dengan bahasa memberikan pinjaman. Bukan memberi kepada Allah, tapi memberikan pinjaman. Kalau memberikan pinjaman kira-kira kembali apa enggak? Kembali. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan Allah pasti akan ganti. Dan gantinya yudha'ibhu lakum. Gantinya akan berlipat ganda dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Para ulama-ulama kita menjelaskan sebab pelipat gandaan pahala. Jadi satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 100, bahkan menjadi 700, bahkan menjadi berlipat-lipat. Pertanyaannya, bagaimana konsep pelipat gandaan pahala itu? Atau apa yang menjadikan besarnya pelipat gandaan pahala? Ada 6 penyebabnya para ikhwah. Yang pertama adalah kuatnya keimanan pelakunya. Semakin kuat iman seorang, maka semakin besar pelipat gandaannya pahala tersebut. Yang kedua adalah kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Kesempurnaan keikhlasan pelaku. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, la tasubbu ashabi walau anfaqa mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasifah. Janganlah kalian celah sahabatku seandainya mereka berinfak dengan 1 mud atau setengahnya, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Kenapa infaknya sahabat yang 1 mud itu lebih besar pahalanya? Jawabannya ini, karena keimanan mereka, keikhlasan mereka beda dengan keikhlasan kita. Jadi pelipat gandanya pun besar. Kemudian yang ketiga ya, manfaat yang ditimbulkan dari amalan tersebut. Maka infak kepada orang yang memiliki harta, maksudnya berkecukupan, berbeda dengan infak kepada orang yang miskin. Karena manfaatnya beda. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan puncak sedekah infak yang paling tinggi, yaitu kepada keluarga yang muslim, yang miskin, yang membutuhkan. Itu puncaknya. Karena manfaatnya banyak dan dia itu mengikat, menguatkan silaturahmi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, amalan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang utama. Ketika bulan Ramadan, ketika di hari Jumat dan seterusnya, maka semakin besar. Yang kelima adalah baik dalam melakukan amalan, dan yang keenam, besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan tersebut. Jadi ketika orang itu punyanya uang hanya 10.000, dia berani infakkan 5.000, kan rintangannya berat ini. Jangan-jangan butuh buat ini. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Inna idhamil bala ma idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Ya, sebagaimana seorang itu lebih suka kepada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada harta miliknya. Kenapa demikian? Kata Nabi, "Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta." Hartamu yang sebenarnya adalah yang kau infakkan, sedangkan hartamu untuk ahli warismu yang engkau tinggalkan. Rekeningnya dijadikan numpuk jutaan itu untuk anak-anaknya nanti, untuk ahli warisnya. Padahal dia butuh pahala pada hari kiamat kelak. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan infak kita yang sedikit dibalas dengan pahala yang sangat besar pada hari kiamat. Alimul ghaib wasyahadatil azizul hakim. Dia mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana.
Tapi ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa memantik semangat kita. Ini ada hadiah dari panitia. Kita gunakan untuk murojaah. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 3 tafsiran adu walakum? Silakan, Pak. Pendapatnya Fatihah, sebagian istri dan anak menjadi menghalangi suami masuk Islam. Masuk Islam, nah, Masya Allah. Juga pendapatnya Abdullah bin Abbas, sebagian istri dan anak-anak menahan suami untuk berhijrah. Masya Allah. Nah. Yang ketiga pendapatnya Mujahid, sebagian istri dan anak menjadi penghalang, menjadi sebab suaminya melakukan kemaksiatan. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Fadal, Pak. Baik, yang berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan tafsiran wa anfiku khairan li anfusikum? Ada 3 tafsirannya. Fadal, Pak, yang belakang. Silakan. Infak untuk jihad. Iya, yang sedekah. Barakallahu fikum, luar biasa. Silakan, Pak. Baik, yang berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan penyebab satu amalan dilipat gandakan? Apa tuh? Kalau bisa 6 bagus itu. Ada 6 ya, melipat. Manfaatnya 3 aja. 4, 5, 6 yang anut tadi. Waktu yang utama dan tempat utama. Yang kelima, yang keenam, rintangan. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Baik, barakallahu fikum. Yang terakhir ya, yang terakhir, siapa di antara antum yang sudah berinfak pagi ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan, Pak, luar biasa. Iya, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Semoga ayat-ayat ini menjadikan kita semakin baik ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa. Di antaranya adalah semakin berani berinfak dari harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kayaknya di luar forum aja. Iya, insyaallah nanti kita bisa tanya lebih. Ini karena waktunya sudah syuruk ya. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.